Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hamidah Abdul Somad Elvin Nikmati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan dan evaluasi program pendidikan serta teman-teman PGMI 3F yang berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menguraikan materi mengenai siklus perencanaan program pendidikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu 1. Diah Ayu Imaning Tias, 2. Saudari Luluil Maknun, dan 3. Saudari Afidatul Aulia Rahma. Baik, saya Diah Ayu Imaning Tias akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai penganggaran program pendidikan. Penganggaran program pendidikan menurut Kons dalam buku landasan manajemen pendidikan, penganggaran atau budgeting merupakan satu langkah perencanaan yang fundamental. Nah, anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana operasi dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu. Selain itu, bagi sektor publik, anggaran tidak hanya sebagai sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Nah, penganggaran ini juga merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya program transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam penyelenggaraan program pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian perencanaan pendidikan. Nah, komponen keuangan dan pembiayaan dalam suatu lembaga pendidikan ini merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan lembaga pendidikan. Nah, di mana artinya setiap program yang akan dilaksanakan pasti membutuhkan dan memerlukan anggaran lembaga, yaitu berupa biaya keuangan. Jadi program itu kegiatannya apa saja, misalkan ada program madrasah diniyah di sekolah. Dalam program madrasah diniyah di sekolah kita itu kegiatan di dalamnya itu apa saja, misalkan membaca kitab, menghafalkan mufradat, bahasa Arab. Jadi misalkan kalau menghafalkan mufradat itu satu hari kata yang ada di dalam kelas dulu, misalkan papan tulis, kapur, kemudian kursi, meja, dan bangku. Kemudian kalau sudah semua kita lanjut ke mufradat yang di luar kelas. Kemudian maka dari itu, supaya rancangan program pendidikan ini berjalan dengan lancar, maka dari rancangan kegiatan itu harus dirancang sebaik mungkin supaya dari awal sampai akhir itu program berjalan dengan lancar dan terlaksana. Setelah kita merancang kegiatan, kemudian kita merinci rencana. Jadi dalam setiap kegiatan itu perinciannya itu seperti apa. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kegiatan tersebut. Misalnya tadi sudah dicontohkan dalam makalah, misalkan madrasah diniyah, di situ ada kegiatannya membaca kitab, lalu menghafalkan mufradat bahasa Arab, lalu menghafalkan surah pilihan Ar-Rahman, Tabarok, Waqiah, dan Yasin. Kemudian yang kedua yaitu kita harus mengetahui siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Misalnya
di madrasah itu masih melibatkan guru dari luar apa dari dalam. Yang ketiga yaitu kita harus mengetahui berapa dana yang akan dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Jadi madrasah diniyah ini membutuhkan dana berapa untuk gaji guru, untuk membeli kitab, dan untuk keperluan yang penting. Yang selanjutnya itu kita harus mengetahui kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan, apakah ketika pagi hari sebelum pelajaran dimulai atau pada sore hari pada saat pelajaran berakhir. Kemudian kita harus mengetahui di mana kegiatan itu dilakukan, misalkan kegiatan itu di dalam kelas ataupun di masjid, di musola ataupun di aula. Yang terakhir yaitu kita harus mengetahui bagaimana kegiatan itu akan dilakukan. Jadi kurikulum yang dibuat itu seperti apa dan pelaksanaannya itu bagaimana. Nah, setiap tahapan tersebut dirinci pada siklus perencanaan program pendidikan yang ke-9. Materi yang kelima adalah implementasi rencana program pendidikan. Tahap implementasi rencana program pendidikan bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan tahap ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, iklim atau pola kerjasama antar unsur dalam satuan pendidikan sebagai suatu tim kerja atau teamwork yang handal serta kontrol atau pengawasan dan pengendalian kegiatan selama proses pelaksanaan atau implementasi program layanan pendidikan. Materi yang keenam atau materi yang terakhir ialah penilaian atas rencana program pendidikan. Kegiatan untuk menilai atau mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan sebagai sifat baik. Dengan adanya evaluasi ini dapat diketahui kemajuan atau perkembangan dalam proses perencanaan, apakah berhasil atau tidak, dan juga dapat diketahui penyimpangan atau kesalahan dalam implementasinya. Proses evaluasi program pendidikan pada dasarnya berupa prosedur, tahapan-tahapan, atau langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh supervisor dalam mengevaluasi keberhasilan program pendidikan. Ada langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh supervisor dalam mengevaluasi keberhasilan program pendidikan. Yang pertama, merumuskan tujuan evaluasi. Yang kedua, menyeleksi alat-alat evaluasi. Yang ketiga, menyusun alat evaluasi. Yang keempat, menerapkan alat evaluasi. Yang kelima, mengolah hasil-hasil evaluasi. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan